setelah ngobrol-ngobrol, tiba-tiba bapak ibunya bilang gini, oh yaudah Mbak, udah selesai ya. Semoga Mbaknya dapat yang lebih baik. Hah? Oh iya Bu, terima kasih Bu. Gimana Iya rasanya? Mas, saya bilang terima kasih, tapi dalam hati tuh kok ibunya kok gitu ya? Merasa tertolak. Ya udah, surat tujuan ku kasih. KTP kan di kantong tuh Mas. Ya. Kebetulan ada pulpen sama pensil di situ. Karena mungkin saya tegang kali ya, jadi kayak langsung nggak lihat dulu, langsung ngambil KTP. Pas KTP keluar, pulpennya ikut keluar Mas. dan itu lompat kemana? Oke, kali ini kita kedatangan Mbak Nima D. Sukreni, gadis Bali, alumni program Superintensif PNS yang sekarang diterima di Jaksa Ahli Pertama Kejaksaan Republik Indonesia. Halo Mbak gadis. Halo Mas Hafid. Oke, gimana kabarnya? Kayaknya ceria selalu, sumringah selalu tiap hari. Resepnya apa ini? Bersyukur Mas, bersyukur apa yang ada. Benar. Oh gitu ya. Makanya kayaknya happy terus gitu loh, kayak nggak pernah sedih gitu hidupnya ini. Ya kalau bilang nggak pernah sedih ya nggak mungkin sih Mas, pasti ada sedihnya kan. Cuman kan jadi orang ya nggak boleh berlarut. Tetap harus senang. Tetap harus happy. Oke. Ya oke. Terima kasih Mbak Gadis untuk waktunya. Sebelumnya boleh kenalan dulu Mbak Gadis sama teman-teman yang nonton video ini ya, tentang backgroundnya Mbak Gadis, terus ngelamar di formasi apa dan seterusnya. Boleh ya biar teman-teman yang lain juga kenal. Silahkan. Ya oke. Pertama-tama kenalin ya, namaku Nima D. Sukreni, gadis Bali. Biasanya dipanggil Sukreni atau gadis. Aku itu kelulusan dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan ini udah tahun kedua aku ikut CPNS. Yang sebelumnya aku ikut itu tahun 2018, terus baru lolos juga ini yang tahun 2019. Nah, aku ikut di formasi Kejaksaan Ahli Pratama, yaitu instansi Kejaksaan Agung RI. Oke. Alumni hukum. Lulus tahun berapa dari Atmajaya? Aku lulus tahun 2018. 2018. Terus 2018 nyoba kali pertama nyoba CPNS ya. Dan belum berhasilnya di mana waktu itu? Jadi mungkin kalau menurutku itu kayak wajar kali ya, karena kan itu pertama kali buat aku. Jadi kayak seorang awam ikut CPNS gitu kan, jadi belum tahu pengalamannya gimana, harus kayak apa, seperti itu kan. Yang bikin aku gagal itu karena nilai SKD-ku itu sebenarnya sudah melampaui batas minimum, cuman memang nggak masuk tapi nggak masuk ke dalam 3 kali formasi yang dibutuhkan pertama kali kalau pas SKD. Kalau SKD kan hitungannya formasinya 3 kali dulu, lolos SKD baru bisa masuk SKB. Nah, saya nggak masuknya di situ. Oke, berarti tahun 2018 SKD-nya ya lulus sih passing grade-nya, tapi belum masuk ke 3 kali formasi. Iya. Oke, lalu 2019 memang punya tekad ya. 2019 ini harus persiapan lebih baik lagi nih, harus bisa all out lah supaya nanti harapannya 2019 bisa lolos, diterima gitu. Nah. Oke, apa aja nih persiapannya Mbak Gadis nih? Yang membuat Mbak Gadis ini perjalanannya jauh lebih mulus dari sebelumnya. Kalau yang 2018. Ya, jadi kan kalau 2018, aku memang sejujurnya persiapanku cuma dari individu kan. Aku nggak les di mana-mana, aku nggak minta ajarin siapa-siapa. Jadi benar-benar pure dari buku CPNS yang biasanya orang beli di Gramet, kayak gitu kan. Terus, waktu 2018 itu udah kalah poin, kalah ranking. Jadi mikir, ini kayak kalau aku 2019 mau ikut lagi, kayaknya aku butuh usaha lebih. Jadi aku mikir buat les. Nah, waktu itu aku tuh bingung. Di Jogja les CPNS tuh di mana ya? Soalnya kan kebanyakan les kan cuman kayak les bimbel biasa yang biasanya SD, terkenalnya SMP. yang ya inisialnya N, P kayak gitu-gitu kan, Mas. Terus ya udah iseng-iseng cari di Google kan. Les buat khusus CPNS kayak gitu. Muncul kan banyak. Terus emang paling atas sendiri tuh dulu ada YEC. Aku klik lah itu gitu kan, klik, ini YEC kok aku baru denger ya,
di mana nih lokasinya kayak gitu kan. Ya udah, waktu itu kan kemarin aku sempat tanya sama Mbak Lia tuh kan sempat cuma blog ya Mas. Aku pertamanya kayak jujur aja nih, sebelumnya maaf, aku jujur aja. Enggak apa-apa. Dulu tuh sempat kayak ini beneran nggak ya? Kayak apa maksudnya les gitu loh tempat les. Soalnya kan apa mungkin karena aku pertama kali mau cari biar yang terpercaya gitu kali ya Mas ya. Jadi kayak cuman dia dulu. Terus kebetulan ada kontak person kan. Ya udah langsung kontak person. Aku tanya-tanya. Akhirnya ya udah habis itu join langsung SKD itu. Sekali itu. Oke, jadi awal-awal ragunya karena di webnya ya. Waktu itu kan belum tampilannya lain lah sama sekarang kayaknya. Jadi iya, kalau sekarang kan kalau sekarang kan komplit banget tuh. Udah lebih komplit lah ya. Oke. Kalau dulu kan cuman baru blog gitu kan. Jadi cuma foto gitu terus ada kayak apa namanya? Pilihan lesnya tuh apa aja, terus langsung kontak person. Makanya kan ya maaf ya Mas ya sebelumnya kayak mikir dulu gitu ya udah habis itu aku kontak person baru ya udah berarti benar terus besoknya langsung ke tempatnya YEC kan ambil buku gitu. Oke, daftar terus belajar ya proses ini langsung kita belajar bareng-bareng di sini. Terus selain belajar di YEC belajar juga nggak di rumah gitu, ngulang-ulang lagi materinya? Pastinya sih Mas. Sejujurnya kan itu kan sebenarnya materi SKD itu kan mengulang materi kayak SD, SMP, SMA. Jadi mau nggak mau kan emang harus mengulang lagi. Kayak kebetulan juga buku-bukuku yang SD, SMP, SMA kan nggak semuanya itu aku kasih orang karena masih memang beberapa ada. Jadi benar-benar aku pelajarin lagi, yang nggak tahu nanti aku tanyain lagi ke waktu kelas kayak gitu-gitu sih. Jadi emang benar-benar harus persiapan banget buat SKD karena kan itu start awal atau start pertama di mana biar kita tuh bisa lolos SKB. Kalau kita SKD nggak lolos ya kita kan nggak bisa masuk SKB kan. Jadi mau nggak mau memang harus SKD itu persiapannya banget lah istilahnya gitu. Oke, terus persiapan nih. Kan dia aja dikasih tugas juga tuh, dikasih tugas, suruh ngerjain modul gitu ya. Masih inget banget. Masih inget banget ya. Dikerjain nggak? Sampai 3 kali nggak kira-kira? Iya. Dulu itu experience-ku pertama tuh di itu masih ingat. Kalau dulu sama aku ngerjain Mas yang awal-awal tuh. Cuman kan ke belakang ya namanya orang ya Mas ya, ada rasa malas dan sebagainya gitu kan. Maksudnya kan waktunya nggak cuman buat itu terus kan. Jadi memang awal-awalnya masih ngerjain sendiri. Cuman ya udah terus teman-teman itu kayak bantu nge-share ini kan biar lebih cepat istilahnya gitu tapi tetap dipelajarin. Ya udah kerjain. Ya penting udah ngerjain sih Mas kalau aku. Baik, manut ya sama apa yang kita mau manut dicoba walaupun kerja sama kolaborasi sama teman-teman lah ya boleh. Yang penting kan tetap masih saling belajar mempelajari kayak gitu loh Mas. Betul. Oke. Terus kan SKD nih selesai. Ketika tes SKD kita ini agak percepat dikit. Ketika pas tes SKD ada sesuatu hal yang menarik nggak? Deg-degan kah atau minder kah ketemu pesaing-pesaing yang kayaknya pakai kacamata tebel pinter nih kayaknya gitu-gitu nggak? Kalau untuk minder atau takut deg-degan apalagi itu pasti Mas. Soalnya kan ini kali kedua aku ujian kan dan jujur aja aku kayak dalam tanda kutip tuh kayak ayo udah apapun yang terjadi apapun hasilnya ya udah itu berarti udah rezekiku aku mikir kayak gitu Mas. Yang penting kan aku udah usaha dulu kan. Ya udah mikirnya udah yang penting ngerjain apa yang udah dipelajarin itu ternyata keluar dan ada ya udah pede ngerjain. Cuman memang waktu ujian itu aku nggak mau yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi bener-bener kayak manfaatin waktu bener-bener yang dikasih tahu sama Mas Hafid sama teman-teman guru yang lain juga itu bener-bener aku terapin waktu SKD. Nah tapi memang ada yang udah duluan kayak duluan dia udah selesai gitu kan Mas. Cuman aku nggak mau mikir lah, yang penting aku fokus sama diri sendiri. Fokus sama diri sendiri. Yang penting aku kelar, yang penting aku bisa jawab dah kayak gitu. Ya udah waktu udah selesai dapat nilai totalnya 360 itu senang banget. Up-nya itu bisa sampai 100 poin dari poinku yang sebelumnya. Gitu sih. Pencapaian yang progresnya kelihatan ya, kelihatan banget ya. Oke, kalau kita bicara skor nih. Skornya kan kemarin dapat tes wawasan kebangsaannya 100, tes intelijensia umumnya 120,
tes karakteristik pribadinya 140, totalnya 360. Berarti sebelumnya 200-an dong skornya. Tahun 2018 masih 200-an. Iya, cuman 200 berapa, kayaknya nggak nyampe 250 sih Mas. Itu kan kalau yang sebelumnya itu kan memang ambang batasnya tinggi. Terus habis itu kan banyak yang nggak lolos. Nah, karena banyak yang nggak lolos itu makanya yang ambang batasnya diturunin. Nah, ya tapi tetap aja aku nggak masuk itu loh Mas. Oke, jadi yang tahun 2019 perjuangannya berbuah manis nih ya ceritanya ya. Lulus SKD, terus mau SKB tapi pending nih karena ada COVID nih. Ya, ada COVID itu tadi. Nah, pending. Terus apa nih yang dipersiapkan menuju SKB? Kayaknya lancar-lancar aja nih SKB dan kayaknya ada cerita menarik nanti di SKB ya. Iya. Iya sih Mas. Ya, jadi kan aku awalnya SKB kayak mau buat usaha sendiri gitu lah Mas awalnya. Cuman kan aku kayak aku lihat ini kesempatanku kebuka lebar nih. Terus waktuku juga buat persiapan juga masih lumayan. Kenapa aku nggak les lagi di EC? Aku bilang kan gitu. Terus balik lagi dong. Mau awal-awalnya tuh kan mau ikut yang gelombang pertama. Tapi itu aku selalu ketinggalan info. Karena aku cuman WhatsApp kan, sebelumnya nggak nge-add ID-nya duluan kan. Terus pas itu YEC adain yang pertama kali Zoom meeting yang bahas mau SKB itu loh Mas. Nah, itu aku ikut. Aku kan ikut itu. Terus, kenapa aku nggak ikut les private aja ya? Karena aku kan mau ikut yang awal-awal yang kelas-kelas itu kan aku nggak ikut kan Mas. Akhirnya aku ikut yang SKB tapi private sama Mas David kan waktu itu. Ya udah aku ambil kelas itu. Ya walaupun mepet ya Mas ya waktunya, tapi alhamdulillah cukup lah waktunya. Oke, cukup lah ya. Pressernya dapat lah ya, di press wawancara sama 10 orang. Ya. Itu suruh gambar ini, suruh ngomong-ngomongin. Gimana? Buat kamu apa itu? Sesuatu yang apa gitu? Jujur ya Mas, selama aku ngerasain les private itu tuh yang aku ngerasa kalau les private tuh ya menurut cuman kayak anak sama guru gitu kan. Maksudnya murid sama guru. Tapi di sini tuh aku ngerasanya tuh ya kayak mungkin karena Mas David masih muda juga kali ya. Jadi ngerasa tuh kayak kakak-kakak sendiri. Kayak kakak-kakak sendiri yang ngajarin. Jadi itu kayak lebih nyaman juga, lebih ngena juga gitu loh Mas. Apa yang aku pengen tahu, apa yang diajarin tuh ngerti. Dan terutama yang wawancara kemarin, jujur aja itu ngebantu aku banget. Terutama yang aku diwawancarai 10 orang itu benar-benar yang tahu sendiri kan Mas mentalku kayak gimana. Pertama kali wawancara itu. Ya udah itu kayak bikin aku, ya udah besok ini aku wawancara cuma 1 orang. Aku nggak boleh takut, maksudnya gitu kan. Jadi mau nggak mau memang aku harus beraniin diri dengan tadi kan diwawancara 10 orang. Seneng sih. Seneng takut jadi satu. Iya. Oke, karena memang prinsipnya kalau kita begitu ya. Kalau misalkan kita tahu kelemahannya kayaknya Mbak Gadis nih kelemahannya mentalnya nih. Kalau dalam konten sih mungkin udah ada di pikiran, udah mau disampaikannya gampang. Tapi mentalnya awal-awal kok belum nih. Berarti harus di-press dulu, pressure-nya harus lebih banyak daripada orang yang mentalnya siap. Makanya awalnya berdua dulu kan kita latihan, terus bertiga, berempat, latihan wawancara, terus akhirnya semuanya kita kerahkan buat nginterview. Nah, biar pressure-nya itu benar-benar kerasa gitu loh. Terus jadi pengalaman gitu, bahwa di wawancara 10 orang aja aku bisa, aku nggak masalah dan bisa jawab dengan baik, apalagi besok ketika tes diwawancara 1-2 orang, kan harusnya lebih pede, lebih siap lagi gitu. Iya. Oke. Terus menurutku juga malah lebih baik latihannya tuh lebih susah daripada nanti tesnya. Kalau latihannya gampang kita nggak tahu kan Mas nanti tesnya kayak gimana. Kalau misalnya latihannya gampang nanti malah tesnya susah kita kaget. Tapi kan kalau misalnya kebalikannya nih latihannya udah susah-susah terus tahu-tahu tesnya gampang kan kita wah ternyata istilahnya dalam tanda kutip ya gaya gitu mungkin ya kayak cuman kayak gini kayak kemarin aku latihan ini gitu ya jadi kayak lebih legani aja sih kan gitu. Ternyata lebih susah belajarnya daripada tesnya gitu ya.
Ya, oke. Nggak, Terus, maksudnya kan kayak lebih prepare juga kan, Mas? yes, lebih prepare, lebih pede lah ya untuk itu semua. Oke. Mm. Terus ketika SKB nih, kan kemarin habis SKB saya telepon gitu. Gimana nih? Terus apa nih yang menarik ketika tes awal-awal tes apa waktu itu? Psikotes ya. Waktu itu saya telepon tuh ya. Ya, Apa nih yang menarik? Bisa dibagi oke. teman-teman ya. Nah, jadi kan psikotes nih, datang tuh ini tips buat teman-teman ya. Kalau misalkan apapun tesnya, SKD, SKB, dan itu kan ada tes-tes lain, tolong banget jangan datang mepet waktu. Itu Yes. kemarin waktu SKB, aku kan datangnya mepet, Mas. Jujur aja nih, aku memang mepet. Nah, lokasinya kan di tempat Kejati Jogja kan. Yes. Pas datang aku lihat kok sepi banget, apa tesnya nggak di sini. Aku kan mikirnya gitu. Aku datang itu kan tesnya jam 7, Mas, mulainya. Aku datang itu jam 7 kurang 15. Oke. Aku datang set, kok sepi ya? Apa nggak di sini ke lokasinya? Aku kan nunggu di situ kira-kira 5 menit, 8 menit lah. Terus baru emang di situ. Lah pas sudah naik, udah mulai. Untungnya belum mulai yang benar-benar mulai gitu loh, Mas. Jadi emang benar-benar tips buat teman-teman atau adik-adik sekalian kalau saya mau datang itu jangan terlalu mepet kayak aku ya. Soalnya takutnya nanti kalau ada perubahan atau apapun, takutnya malah nggak ngerti kayak gitu. Yaudah kan, Mas, datang mulai. Nah, pas mulai itu kan yaudah kita identitas dan segala macam kayak gitu kan. Nah, psikotes kita awalannya itu psikotesnya yang detailnya kita sensor dong biar seru. Detailnya kita sensor, tesnya apa aja kita sensor biar nanti di selanjutnya gitu. Oke. Nah, nanti berarti gitu. langsung Disensor dulu yaudah, langsung ketika ketemu sama psikolognya. Oh gitu. Oke. Oh yaudah, psikolog kan waktu udah tes tertulis dan segala macam, kita kan disuruh keluar tuh, Mas. Akhirnya sampai pada wawancara. Itu kan sekali sesi itu wawancara 7 orang. Wawancara sama psikolog tapi ya, bukan wawancara yang sama tim sana. Ngerti. Sama psikolog, ya udah kan. Terus itu kan satu sesi itu 1 kali maju udah langsung 7 orang kan, Mas. Nah, aku kan dapat giliran yang terakhir gitu kan. Duduk. Udah kan, Mas? Udah sama-sama disuruh lah perkenalan kayak gitu kan. Perkenalan bla 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 bla. Akhirnya sampai di motivasi dan tujuan kayak gitu kan. Ya udah, aku ngomong lah jujur motivasi dan tujuan. Setelah ngobrol, tiba-tiba bapak ibunya bilang gini, oh yaudah Mbak, udah selesai ya. Semoga Mbaknya dapat yang lebih baik. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Gimana rasanya? Saya bilang terima kasih, tapi dalam hati tuh kok ibunya ngomong gitu ya? Merasa tertolak. Kok ibunya ngomong gitu ya? Saya keluar lega, Mas, jujur. Saya keluar memang lega. Tapi itu dalam hati sini tuh kayak, itu kok ibunya ngomong gitu? Aku apa ada salah ngomong? Aku bilang gitu. Yaudah kan, keluar itu. Aku duduk dulu kan, Mas, duduk termenung gitu. Itu kok tadi ibunya ngomong kayak gitu, kenapa ya? Aku jadi takut banget. Astagfirullah, gimana ini aku kayak gitu. Terus akhirnya kebetulan Mas Hafid itu telepon kan, yaudah terus aku ngomong semuanya sama Mas Hafid waktu itu kan. Yaudah Mas, itu kayak, aduh, kok ini ibunya bilang kayak gini. Pertamanya selamat, tapi kok bilangnya semoga dapat yang lebih baik. Aduh, aku mikir, Mas, itu benar-benar yang setelah hari setelahnya kayak nggak bisa berhenti mikir dulu apa maksud dan tujuan ibunya bilang kayak gitu. Ya, paham lah rasanya bahwa udah perjuangan gitu kok diomongin gitu ya, kok diomongin semoga dapat yang lebih baik, kayak diusir halus gitu ya. Iya, bener Mas, makanya aku mikir banget. Aduh, yaudah, terus dalam hati bilang, yaudahlah semoga ini bukan bukan sesuatu apa, semoga ini memang istilahnya ibunya dasarnya memang mau mendoakan aku bilang gitu. Iya, betul. Positive thinking aja. Positive thinking. Oke. Terus habis tes psikotes nggak ada pengumuman nilai, langsung ke wawancara yang sama user ya? Yang langsung dari pihak panitia pusatnya. Dari Jakarta bahkan ya, datang ya ke Jogja ya? Iya. Benar. Gimana tuh? Ada kisah yang menarik, tapi kita nggak cerita isi wawancaranya, nanti takutnya ini kurang pas lah. Kita cerita pengalamannya aja. Udah pengalaman.
Kalau betul. Udah. Biasanya ya Mas ya, orang kalau mau ujian pasti deg-degan kan, apalagi ini wawancara hal yang Mas David pasti tahu kan, itu yang menguji mental saya sekali kan. Ya udah, waktu dipanggil kan nggak langsung masuk tuh, duduk dulu kan Mas di luar nunggu giliran lagi. Ya udah kan, terus masuk, mau duduk kan Mas, duduk, udah kan duduk, tes. Itu kan kita diharuskan ngasih KTP sama itu kan, kertas apa namanya? Surat ujian kan. Ya udah, surat ujian ku kasih. KTP kan di kantong tuh, Mas. Iya. Kebetulan ada pulpen sama pensil di situ. Karena mungkin saya tegang kali ya. Jadi kayak langsung apa namanya? Enggak lihat dulu, langsung ngambil KTP. Pas KTP keluar, pulpennya itu keluar, Mas. dan itu lompat kemana? Terus apa? Itu lompatnya untungnya ke samping, nggak ke depan. Aduh, Mas. Bisa bayangin nggak sih kalau saya tuh lompat ke depan langsung ke depan ke bapaknya kan saya mau ditaruh mana bukan saya aku kayak yang interview gitu. Ya kalau langsung depan plek gitu kayak yang depan interview gini begini misalkan apa ini gitu ya. Iya, makanya Mas, dan untungnya itu kelemparnya untungnya ke samping dan masih di meja, nggak yang kena bapaknya atau keluar ke meja gitu loh, langsung lah otomatis saya, aduh Pak maaf Pak saya benar nggak sengaja, aku bilang kayak gitu kan. Terus oh ya Mbak nggak apa-apa. Untungnya bapaknya juga maksudnya tuh nggak yang sepaneng banget gitu loh Mas. Apa namanya? Oh ya udah nggak apa. Terus aku ambil, ya udah kan sempat nunduk bentar, kayak malu tapi masih harus lanjut. Ya udahlah, udah ujian dulu. Ya Allah, itu kayak aduh, semoga ini bukan masuk penilaian juga ya. Itu benar-benar nggak sengaja gitu. Bukan pertanda buruk juga gitu ya. Iya, benar Mas, benar. Ya Allah, kok ya ada kejadian kayak gitu juga gitu loh. Aku juga aduh, mikir langsung kan. Tapi lancar kan interviewnya, tapi lancar lah ya. Alhamdulillah, lancar. Oke. Terus habis itu tidak selang berapa lama? Sebulan ya kalau nggak salah, atau lebih dari sebulan ya menunggu pengumuman SKB itu ya? Ya sebulan lebih, seminggu mungkin Mas. Kan aku itu ujian terakhir itu tanggal 22 kan. Itu kan masih kalau masuk bulan berikutnya kan seminggu lagi, terus sebulan setelahnya baru akhir bulannya itu kan muncul. Pengumumannya keluar. Deg-degan nggak pas nunggu pengumuman SKB? Deg-degan mana antara awal-awal dulu pas mau tes SKD sama nunggu pengumuman SKB? Deg-degan yang mana? Kalau deg-degan, semuanya deg-degan Mas. Cuman deg-degannya tuh rasanya beda. Kalau yang awal-awal itu kan emang deg-degan karena mau ujian. Jadi tuh deg-degannya tuh karena mau ujian. Takutnya nggak bisa, takutnya ada sesuatu, atau takut kenapa lah gitu. Kalau yang deg-degan mau nunggu hasilnya tuh kan mau deg-degan yang kayak mikir, aku lulus gak ya? Aku masuk seleksi nggak ya? Aku gugur nggak? Kayak gitu loh Mas. Bener-bener yang mikir, ini apa namanya? Hasilku kayak gimana kayak gitu. Awal-awalnya enggak sih, awal-awalnya belum apa namanya? Istilahnya tuh itu kan sebulan tuh. Awal-awalnya tuh masih kayak biasa aja. Cuman udah mendekati minggu-minggu mau keluar apa namanya? Pengumumannya tuh kayak ini mikir ini besok gimana pengumumanku, ini besok gimana hasilnya. Aku masuk apa namanya? Formasi yang dibutuhkan apa enggak, benar-benar mikir banget. Terus pas pengumuman keluar pas pengumuman keluar itu kan kebetulan aku lagi di luar kan Mas itu. Pas tahu apa namanya pengumuman keluar, aku klik lah namaku gimana sekaligus balik. Aku tutupin dulu Mas petanya yang apa namanya keterangan PL kayak gitu loh Mas. Sama langsung ke situ dari namaku dulu, terus aku buka pas buka itu PL, wah aku langsung teriak, aku dan ibuku sama-sama teriak, dilihat sama orang-orang kan sampai malu sih, cuma seneng tetepan kan kayak gitu loh. Di mana waktu itu lagi di mana? Pas buka itu lagi di mana? Seneng banget itu. Itu kebetulan lagi makan di luar sama ibu kan Mas. Harusnya orang-orang yang denger ditraktir. Itu di luar rencana Mas. Jadi kan yaudah kan, awalnya kan nunggu dari pagi kok ini nggak belum keluar. Yaudah aku mikirnya udah nanti malam mungkin keluarnya pas makan di luar.
pas makan di luar itu pengumumannya keluar, masuk lolos kan, senengnya minta ampun. Nggak sengaja teriak kan Mas, karena seneng itu tadi kan, kejadian tadi. Mungkin dalam hati, ih mbaknya ini kenapa sih kayak gitu mungkin ya. Iya. Iya. Oke. Jadi segitu selebrasinya tuh segitu wownya ya, pas lagi dimanapun tetap selebrasi aja lah, nggak apa-apa, bodo amat orang lain mau ngomong apa yang ini. Wah, pencapaian luar biasa nih tahun ini. Ya gitu. Mas, benar. Oke, Maksudnya terus kan wajar kan Mas, perjuangan dari benar-benar dari SKD sampai harus nunggu 6 bulan setelahnya baru SKB, terus baru kelar kemarin, nungguinnya, waktunya, apa yang harus kita lakukan, yang udah dilakukan kan itu kayak, aduh ternyata yang aku lakuin, aku yang perjuangin, yang aku doakan sama ini itu benar-benar istilahnya terwujud sekarang kayak gitu loh Mas. Oke, happy banget ya. Langsung ngabarin ya, Mas lulus gitu. Iya dong, sama yang aku kabarin tentorku dong. Iya. Kedua kan pertama bapak ibu dulu kan, tentorku dulu baru teman. Hebat, sip. Oke, jadi perjalanannya memang karena saya ngedampingin Mbak Gadis juga dari awal sampai di sini, memang kalau saya lihat nggak gampang juga ya, dan nggak banyak juga orang yang mau berusaha dengan serius dari awal persiapan sampai tes SKD sampai SKB sampai benar-benar rela. Kan terus terang saya kan agak ngepres tuh, agak ngasih tekanan ketika latihan wawancara nih, kurangnya begini nih, kurangnya begitu, kurangnya begini, kurangnya begitu. Tapi kembali lagi hasilnya dan semua itu kan mengarahkan pada hal yang lebih baik gitu. Iya. Berhasil kan Mbak Gadis sendiri yang happy gitu ya. Satu hal yang tidak terlupakan ketika belajar bareng sama tim YEC apa? Satu aja. Boleh pelajaran, boleh tentang materi, boleh tentang teman, boleh tentang apapun. Satu aja tapi. Pengalaman yang aku nggak lupain di YEC tuh ini Mas. Suasananya sama feel-nya antara guru sama muridnya. Jujur Mas, dari dulu aku les. Aku kan memang dulu pernah les. Tapi dari dulu les sampai sekarang ini, menurutku yang paling aku les di YEC loh, tapi dari yang aku rasain, itu menurutku YEC paling the best. Karena dari segi pelajaran, pengajaran, gurunya itu oke deh. Maksudnya benar-benar ngedongin, paham, yang kalau kita nggak tahu, ya mau diajarin lagi, kayak gitu loh Mas. Top. YEC top. Harus lebih gede nih YEC Mas. Amin, thank you. Supaya lebih baik bisa bantu orang ya. Benar Mas, benar. Soalnya menurutku ya, YEC ini bakalan cocok buat segala usia. Nggak yang menjurus cuman cuman keberapa, enggak, tapi benar-benar bisa mencakup semuanya gitu loh Mas. Dan memang bawaannya tuh happy kalau les Mas. Aku nggak pernah yang happy ini waktu les serius Mas. Oke, thank you. Biasanya les itu tertekan ya les lagi gitu ya biasanya. Iya Mas, jujur dulu aku les mau privat, mau kelas, selain di YEC, itu kayak, besok les, berangkat ya, berangkatlah, udah memang kan gitu kan Mas. Tapi kalau di YEC ini kayak, berangkat terus, kayak gitu Mas. Makanya aku sampai bilang ke mbaknya kan, wah Mbak, kalau saya tahu YEC dari dulu, ini kan tahun 2012 ya Mas ya pernahnya. Itu kalau saya tahu dari tahun itu, mungkin aku bakalan langganan di YEC, karena memang YEC itu dari segi semuanya menurutku udah oke banget. Thank you. Terus 1 atau 2 atau 3 boleh pesan-pesan buat teman-teman yang ada di luar sana yang tahun depan pengen berjuang jadi PNS seperti Mbak Gadis, apa nih? Pertama, harus semangat, harus percaya diri, yakin jugaan. Istilahnya rezeki, jodoh, terus hal-hal yang istilahnya di luar kendali kita itu pasti kalau misalnya udah rezeki kita itu bakalan yaudah, mau kita nyobanya berapa kali, mau kayak gimana pun itu pasti rezeki kita. Yang penting kita tetap harus semangat, harus yakin, sama benar-benar persiapan banget setiap kali mau ngelakuin sesuatu kayak gitu sih Mas. Jangan setengah-setengah intinya. Bener, jangan setengah-setengah. Soalnya kalau
kamu setengah-setengah, ya hasilnya bakalan setengah-setengah. Tapi kalau mantap. kamu dari awal itu beneran niat, bener-bener yang kayak aku harus bisa, aku harus pokoknya udah yakinin diri sendiri, pasti aku yakin bakalan bisa. Oke, ya. Intinya nggak boleh setengah-setengah, serius, tekunin apa yang Iya, teman-teman bener. perjuangin ya. Jadi harapannya nanti hasilnya juga nggak akan setengah-setengah. Iya, bener. Oh, Oke. satu lagi, Mas. Satu lagi, boleh. Jangan lupa berdoa sama minta doa restu Bapak Ibu, itu nggak boleh lupa. Oh iya betul. Itu ya itu harus diiringi itu ya, karena ya, pintu benar, kita kebuka atau ketutup kan tergantung dari doa dan restu orang tua. Sip, setuju banget Mbak Gadis. Jadi selain kitanya sebagai pribadi harus berusaha dan belajar persiapan, jangan lupakan orang tua yang sudah mendidik kita, membesarkan kita sampai sekarang. Iya. Tuh. Oke, terima kasih banyak Mbak Gadis atas waktunya. Semoga sukses pemberkasannya, lancar, jadi jaksa yang amanah. Amin. Amin. Ya, cepat jadi pimpinan yang hebat tentunya. Amin. Nah, ya kan, yang bisa membawa inspirasi buat bawahan-bawahannya, buat timnya besok. Gitu. Terima kasih Mbak Gadis. Sampai jumpa. Ya,